Selamat berjumpa kembali pada pembelajaran pendidikan jasmani dan kesehatan. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang materi kebugaran jasmani, dan pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang pergaulan sehat, ya. Pergaulan sehat pada masa remaja, ya, masa-masa yang kalian alami, ya. Apa itu pergaulan sehat? Ya, tentu kata pergaulan sehat kita harus pisahkan, ya, antara pergaulan dan sehat. Kemudian ada remaja, ya. Nah, apa itu pergaulan sehat? Kita bahas satu persatu. Pergaulan itu apa? Sehat itu apa? Remaja itu apa, ya? Pergaulan itu apa? Pergaulan adalah proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu, kemudian kelompok dengan kelompok, ya, atau individu dengan kelompok juga bisa, ya. Yang artinya bahwa kita sebagai manusia, kita adalah makhluk sosial, ya, yang tidak pernah lepas dari yang namanya kebersamaan dan ketergantungan dengan orang lain, ya. Nah, kemudian sehat itu apa? Sehat itu adalah suatu kondisi di mana segala sesuatu itu berjalan normal, ya, dan bekerja sesuai dengan fungsinya. Artinya bahwa kita tidak mengalami atau menderita suatu penyakit, ya, atau kelemahan baik jasmani maupun rohani ataupun sosial, ya. Nah, kemudian apa itu remaja? Ya, remaja adalah peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa, ya, yang dimana kita akan mengalami yang namanya perkembangan di semua aspek, ya, baik itu dari segi pemikiran, kemudian sikap, ya, kemudian emosional, sosial, dan sebagainya, ya, itu akan kita alami, ya. Nah, kemudian setelah kita melihat pengertian ketiga hal ini, kemudian apa sebenarnya arti dari pergaulan sehat, ya? Pergaulan sehat adalah suatu interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu atau individu dengan kelompok dengan normal, baik tubuh, jiwa, maupun kehidupan sosialnya. Ya, itu arti dari pergaulan sehat pada remaja. Nah, kemudian bagaimana cara kita bergaul sehat, ya? Ada 5 faktor yang akan kita bahas bersama. Yang pertama itu kesadaran beragama, ya. Kalau kita sadar dengan norma agama, ya, apa yang disarankan oleh agama, apa yang diperintahkan oleh agama, maka kita akan bisa memahami bagaimana caranya bergaul sehat. Ya, karena memang agama mengharuskan kita untuk, ya, hidup dengan pergaulan yang sehat, ya. Jadi kita harus paham dulu tentang agama. Ketika kita paham dengan agama, maka kita akan tentu tindakan-tindakan yang kita lakukan itu berpedoman pada agama kita masing-masing. Nah, kemudian yang kedua adalah setia kawan. Bagaimana cara kita bisa bergaul sehat? Ya, kita mesti setia kawan, ya. Saling setia kawan. Setia kawan itu berarti kamu ada di saat senang maupun di saat susah. Ya, itu setia kawan namanya. Saling tolong menolong. Nah, kemudian yang ketiga adalah kita harus pandai dalam memilih teman, ya. Memilih teman tentu berpengaruh terhadap pergaulan kita, ya. Kalau kita bisa memilih teman, ya, maka
teman-teman yang ada di sekitar itu secara tidak langsung akan memiliki pengaruh terhadap perilaku kita. Ya. Jadi kita harus pandai dalam memilih teman supaya kita bisa bergaul dengan baik, ya. Nah, kemudian yang keempat adalah mengisi waktu untuk kegiatan yang positif. Ya. Kalau kita sudah bisa memilih teman, ya, teman yang kita pilih itu juga sadar tentang agama, maka kita akan mengisi waktu kita itu untuk kegiatan-kegiatan yang positif. Misalnya apa? Misalnya berolahraga. Ya, kemudian apalagi? Selain berolahraga, mengembangkan bakat dan minat, ya, baik di bidang seni dan sebagainya. Nah, itu adalah salah satu cara, ya. Nah, kemudian yang kelima adalah laki-laki dan perempuan itu memiliki batas tertentu. Dalam pergaulan, ya, laki-laki dan perempuan itu memiliki batasan-batasan, ya. Kalau laki-laki sama perempuan tentu memiliki batasan dalam pergaulan, baik dalam hal tindakan, kemudian dalam hal berbicara, dalam hal bersikap. Begitu juga sebaliknya, ya. Nah, kelima hal ini adalah cara kita untuk bisa mencapai yang namanya pergaulan sehat. Ya. Ketika kita menerapkan dengan baik kelima hal ini, maka kita akan hidup pada yang namanya pergaulan sehat. Ya. Nah, kemudian apa itu pergaulan tidak sehat? Tadi kita sudah membahas pergaulan sehat. Kemudian pergaulan yang tidak sehat itu apa sebenarnya, ya? Kita akan bahas satu persatu dari penyebab, definisi, ciri-ciri, pencegahan dan dampak, ya. Kita akan mulai dari definisi. Definisi pergaulan tidak sehat itu apa? Ya. Pergaulan tidak sehat itu adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang, ya. Di mana proses bergaul dengan orang lain itu terlepas dari ikatan yang mengatur pergaulan. Jadi tidak ada aturan, ya, tidak ada aturan, semaunya sendiri, ya, tidak memikirkan perasaan orang lain. Nah, itu salah satu contohnya, ya, dari yang namanya perilaku menyimpang. Nah, kemudian apa penyebabnya? Ya, pertama, kurangnya pemahaman tentang agama, yang tentunya, ya, pemahaman tentang agama sangat kurang, ya, sehingga tidak tahu cara bersikap, ya. Begitu juga dengan perubahan zaman, semakin majunya teknologi, ya, perkembangan teknologi itu juga berpengaruh terhadap potensi penyimpangan sosial, ya. Kemudian yang ketiga adalah kesenjangan, ya. Adanya kesenjangan tentu berpengaruh terhadap pola pikir, ya, dan tindakan. Nah, ini yang berpengaruh juga, ya. Kemudian yang keempat adalah kurang kontrol, ya. Kurangnya kontrol dari orang di sekitar kita, dari lingkungan kita, ya, itu menjadi penyebab pergaulan tidak sehat, ya. Jadi tidak ada pengawasan dari orang tua, tidak ada pengawasan dari guru-guru, tidak ada pengawasan dari saudara-saudara, ya. Itu berpengaruh, ya, terhadap pergaulan tidak sehat, ya. Jadi kita mesti paham betul penyebabnya sehingga kita tahu, ya, dan kita bisa melihat diri kita itu ada di posisi mana. Nah, kemudian ciri-ciri orang yang pergaulannya tidak sehat itu apa saja? Ya. Yang pertama itu suka menghamburkan harta. Ya. Jadi boros orangnya, ya, itu salah satu contoh, ya. Boros, ya. Kemudian sering menghalalkan segala cara, ya, untuk mendapatkan apa yang mereka mau, ya. Kemudian ada yang namanya munafik, ya. Kemudian rasa ingin mencoba, ya, itu salah satu ciri-cirinya. Kemudian emosi yang meledak-ledak, ya, perubahan emosi, ya. Perubahan pola pikir, tidak memikirkan orang lain, tidak memikirkan perasaan orang lain, ya. Nah, itu salah satu
ciri-cirinya. Kemudian ada perubahan lingkungan pergaulan juga, ya. Perubahan tanggung jawab, ya. Mudah mengalami kegelisahan, ya. Tidak sabar, ya. Kemudian emosional, itu yang tadi meledak-meledak, ya. Kemudian selalu ingin melawan, ketika dinasehati ingin melawan, ya, selalu merasa diri paling benar, ya. Nah, itu salah satu contoh. Kemudian ada rasa malas, ya. Malas itu juga contoh, ya. Kemudian ingin menunjukkan eksistensi dan kebanggaan dari diri, ya. Serta selalu ingin mencoba hal-hal negatif. Ingin dianggap melakukan sesuatu yang negatif sehingga dia diakui. Nah, itu salah satu ciri-ciri pergaulan tidak sehat. Ya, jangan. Nah, kalau kamu sudah melihat ciri-cirinya, coba bandingkan dengan diri kamu. Kamu ada nggak poin-poinnya di situ? Ya, kalau ada poin-poinnya, maka kamu harus perbaiki, ya, sehingga kamu bisa tidak terjerumus pada yang namanya pergaulan tidak sehat. Nah, kemudian apa dampaknya? Ya. Dampak dari pergaulan sehat itu apa? Yang pertama itu pergaulan bebas pastinya. Ya. Pergaulan bebas tentu sangat berpengaruh, ya, pada hidup kita. Ya, kalau kita sudah terjerumus, ya, ini berbahaya sekali, ya, pergaulan bebas. Ya. Karena pergaulan bebas itu sangat merusak masa depan kita. Ya. Kemudian yang kedua, ketergantungan obat. Ini juga sama, ya. Berawal dari pergaulan yang tidak sehat, ya, bergaul dengan orang-orang yang tidak sehat, sehingga dampaknya yaitu menggunakan obat-obat terlarang. Ya, kalau sudah menggunakan satu kali, mau lagi, ya. Itu namanya ketergantungan obat. Kemudian menurunnya derajat kesehatan, ya. Karena kita banyak mengkonsumsi, kemudian pergaulan kita yang tidak menentu tentu berpengaruh pada kesehatan kita. Ya. Penyakit-penyakit dengan mudahnya, ya, karena pergaulan bebas, ketergantungan obat itu merusak, ya, sistem yang ada di dalam tubuh kita. Ya. Kemudian yang keempat itu meningkatkan kriminalitas, ya. Karena sudah tidak sadarkan diri, dalam arti bahwa tidak bisa mengontrol diri, ya. Apa yang kita mau harus kita dapatkan, maka kita akan menghalalkan segala cara, ya, untuk mendapatkan semuanya, ya. Sehingga terjadilah yang namanya kriminalitas, ya. Mengambil barang orang lain untuk beli obat, ya. Itu tentu berbahaya, ya, buat kita. Nah, kemudian yang kelima, merenggangkan hubungan keluarga, ya. Karena kita sudah tidak punya respect lagi pada keluarga, ya. Kalau sudah terlibat yang namanya pergaulan tidak sehat, ya pasti apa yang keluarga katakan, ya, apa yang keluarga sarankan itu sudah tidak kita dengar, ya. Nah, itu berbahaya, ya. Menyebarkan penyakit. Nah, ini yang berbahaya sekali, ya. Menggunakan narkoba kan ada banyak, ya. Yang suntik dan sebagainya, ya. Nah, itu bisa menyebarkan penyakit. Kemudian pergaulan bebas, seks bebas dan sebagainya, ya. Itu berbahaya sekali. Nah, kemudian yang ketujuh, menurunnya prestasi, ya. Tentu kalau kita sudah bergaul dengan orang-orang yang tidak baik, ya, maka kita akan terpengaruh, ya. Orang itu akan sangat berbahaya sekali, ya. Akan sangat berbahaya sekali buat kita. Nah, kemudian pencegahannya seperti apa? Ya, yang pertama pencegahan supaya kita tidak terlibat atau terjerumus dalam pergaulan yang tidak sehat itu adalah membekali diri dengan bimbingan agama sedini mungkin, ya. Supaya kita memiliki kontrol perilaku yang baik dan kuat dalam pergaulan, ya. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita mau keluar rumah, ya, kita harus membiasakan diri untuk minta izin ke orang tua. Kita mesti menjelaskan, ya, kepada orang tua kita mau kemana, ya, dengan siapa, ya. Nanti pulangnya mesti jam berapa, ya.
Sehingga orang tua bisa tahu informasi tentang diri kita, ya. Itu orang tua juga bisa melakukan pengecekan, ya. Kalau kita udah telat pulang, orang tua bisa ingatin, ya. Nah, itu penting. Nah, kemudian yang ketiga adalah menyalurkan bakat dan minat dalam hal-hal yang positif, ya. Cara mencegahnya yaitu pertama, kamu bisa berolahraga, mengembangkan bakatmu. Kamu juga bisa bermain musik, ya, tarik suara dan sebagainya, ya. Nah, itu salah satu cara pencegahan juga, ya. Nah, yang keempat, yakinlah bahwa aturan yang diberikan orang tua atau guru itu bukan bermaksud untuk mengekang kamu, menghalangi kamu, ya. Tetapi semuanya itu untuk masa depan kamu, ya. Jadi tidak ada aturan yang dibuat untuk membuat kamu merasa rugi, tidak ada, ya. Semua orang membuat aturan itu supaya kamu bisa terarah, ya. Kamu tahu batasan-batasannya, dan tentu aturan itu juga positif buat kamu, ya. Nah, kemudian yang kelima, biasakan bicara dengan orang tua, ya. Ceritakan semua yang kamu alami. Sharing dengan orang tua, apa yang kamu alami, ya. Apa yang kamu rasakan, apa yang kamu inginkan. Curahkan semua isi hatimu dengan orang tua, ya. Jadikan orang tua itu sebagai tempat kamu untuk mencurahkan isi hati kamu, sehingga orang tua juga bisa memberikan nasihat, bisa memberikan motivasi, bisa menguatkan, ya, bisa menegur, ya. Nah, ada 5 hal itu yang menjadi fokus kita dalam pencegahan pergaulan tidak sehat. Nah, sekarang terakhir, ya, Bapak akan memberikan kalian tugas, ya. Tugasnya satu saja, ya. Jadi kalian hanya membuat clipping, ya. Clipping, tahu ya, kalau clipping itu berarti kan gambar-gambar, ya. Gambar-gambar yang di bawahnya ada penjelasan, ya. Nah, nanti kalian membuat clipping yang berhubungan dengan pergaulan sehat dan jelaskan, ya. Jadi kamu tidak boleh hanya mencantumkan gambar saja tanpa ada penjelasan di bawah, ya. Cukup 5 halaman, dalam arti ada 5 gambar, ya, yang bisa kamu buat. Berarti 1 halaman itu 1 gambar dan kamu jelaskan. Tugasnya itu dikumpulkan tanggal 18 Mei, ya. Kamu bisa kirim via email, ya. Sudah ada di slide, ya. Nanti kamu lampirkan, ya, nama kamu, kelas, ya. Kirimkan via email, ya. Oke, Bapak kira itu saja yang bisa kita pelajari hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat buat kita, bisa mengarahkan kita untuk kita bergaul dengan baik, ya. Bisa mengarahkan kita untuk kita memilih teman dengan baik, ya, sehingga masa depan kita bisa kita capai dengan sebaik mungkin, ya. Selamat mengerjakan tugas, selamat beraktivitas, selamat berolahraga terus setiap hari, ya, untuk bisa kembali bugar, ya. Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih.